menang dalam 3 detik. Lu sadar gak? Lu sudah menjadi legenda sekarang. Legenda cuman bertahan sampai ada yang lebih kuat. Tapi lawan lu habis itu pingsan seminggu, Rio. Lu itu udah kayak monster, bukan manusia lagi. Gue cuma ngebales serangan dia duluan. Dia makin aneh, tapi entah kenapa gue ngerasa sesuatu gede bakal terjadi. Semua murid mulai ngomongin bocah itu. Biarlah, itu yang kita mau. Tapi kayak bilang, dia nggak mau bocah itu disingkirin dulu. Gue tahu, dia mau nguji si bocah. Kain punya rencana. Dan lu tahu sendiri, kalau dia udah mulai main, nggak akan ada yang bisa keluar tanpa luka. Round kedua akan dimulai besok, tapi kali ini aturan berubah. Pertarungan bukan lagi 1 lawan 1, tapi battle team 3 orang. Hah? Jadi tim? Gawat, kita nggak punya tim, Ryu. Berarti gue harus nemuin 2 orang yang bisa ngimbangin tempo gue. Sekira itu, dulu sempet jadi murid Vanguard kan? Tapi keluar karena ribut sama Ryuji. Gue gak takut kalau mereka nyari lo lagi. Itu alasan gue pengen gabung sama lo. Gue pengen balas dendam. Lo pernah mikir kenapa Vanguard bisa kuasai sekolah ini? Karena semua orang milih diam. Dan Kane, orang yang bikin mereka tunduk. Tunduk. Gue dulu salah satu tangan kanan Ryoji. Tapi pas gue nolak nyerang murid lemah, gue diusir. Sekarang gue mau lihat seberapa lama mereka bisa bertahan kalau ada yang lawan balik. Kalau gitu, mulai besok kita bukan cuma lawan murid, tapi sistem yang dibangunkan. Bocah itu udah bikin tim. Satu anggotanya mantan Vanguard. Bagus, biarkan dia berpikir dia punya sekutu. Mau gue jatuhin di ronde berikutnya? Belum. Kirim seseorang yang bisa mengguncangkan mentalnya dulu. Luna, lu aja yang bakalan turun. Target Ryu Kunzaki. Kalau dia jatuh, itu salah dia karena berani menantang langit. Ronde kedua, tim Ryu Kunzaki melawan tim Luna Asahi. Dia Luna, petarung nomor 1 di sekolah. Dia mantan rekan sparring gue. Hati-hati Ryoji. Dia gak punya rasa ragu waktu nyerang. Gue gak suka buang-buang waktu. Siap kalah. Gak kan lo efisien, tapi kosong. Lu gak punya niat. Gue gak perlu niat buat ngelindungin diri. Kita menang. Belum tentu, ini baru awalnya. Luna kalah. Bagus. Sekarang kita tahu dia bukan sembarangan. Langkah berikutnya, bos. Kita panggil divisi petinggi. Jadi, lu beneran mau nurunin mereka? Ryu Kunzaki sudah menjadi simbol perlawanan. Saatnya kita cabut akannya sebelum tumbuh terlalu dalam. Besok, dunia kecilnya akan runtuh. Lu udah bikin banyak orang takut, Kunzaki. Siapa lo? Nama gua Rakson, pemimpin Bloodline. Bloodline geng bawah tanah yang katanya cuma legenda. Legenda gak hidup selama 10 tahun kalau nggak nyata. Dan sekarang kami datang buat lu. Gue gak butuh geng. Gue berdiri sendiri. Lu pikir lu bisa lawan Vanguard sendirian? Mereka punya sistem, uang, dan murid yang rela mati buat Kane. Lu cuma punya kemarahan. Itu cukup buat ngebakar semua yang salah. Haha, berani juga. Tapi dengan baik-baik, bocah. Bloodline bukan tempat buat anak yang cuma pengen balas dendam. Kita tempat buat orang yang udah gak punya tempat di dunia ini. Gua gak maksa lu sekarang, tapi inget kata-kata gua. Vanguard bakalan ngirim divisi petinggi buat ngelumat lu. Waktu itu datang, satu-satunya yang bakal ngamatin lu cuma Bloodline. Bloodline akhirnya gerak lagi. Kayaknya mereka ngincer bocah itu. Biarkan, kalau Drakson mau main di wilayah kita, berarti waktunya kita ngetes seberapa kuat dia masih bisa bertahan. Dan Ryu, kalau dia gabung Bloodline, berarti dia sudah milih sisi. Dan kalau dia milih sisi itu, dia bakal kita hancurin bareng mereka. Drakson nyuruh kita buat nguji lu. Kalau lu benar sekuat yang dia bilang, buktikan di sini. Gak ada yang perlu gue buktiin ke siapapun. Bocah itu ngalahin 3 orang anggota kita dalam 2 menit. Persis seperti yang gue harapkan. Dia gak mau gabung, tapi itu gak masalah.
Jadi langkah selanjutnya kita pantau dulu. Kalau Vanguard mulai gerak, kita bakalan bantu dia dari bayangan. Dan waktu dia sadar kalau cuma Blue Line, dia berdiri di sisinya. Dia gak bakal punya pilihan selain gabung. Hyukunzaki, Drakson, Bloodline, semua mulai bergerak. Apa perintah lu? Siapkan divisi petinggi, tapi sebelum mereka turun, biarkan Ryu ngerasain tekanan dulu. Dari siapa? Dari orang yang paling dia takuti, yaitu dirinya sendiri. Gua disuruh nguji lu, Kunzaki. Akhirnya dikirim juga ya. Lu udah bikin banyak orang resah. Saatnya dibungkam. Kalau lo pikir gue bakal tunduk kayak murid lain, lo salah besar.